Bab 330. Penghinaan. Apakah menurutmu aku perlu dilindungi? Erikin mengangkat alis. Justru kamu, sepertinya kamu membutuhkan keluargamu untuk melindungimu, ya. Jika tidak, entah sudah berapa kali kamu telah mati sekarang ini. Jae-soo tidak marah, dia sepertinya bangga dengan keluarganya. Kamu memang keras kepala seperti si jalang Vinolasu, Jae-soo menyeringai. Mendengar kata-kata ini, wajah Erikin langsung menjadi sangat dingin. Jae-soo tiba-tiba tertawa, seolah-olah dia telah menemukan kelemahan Erikin. Lihatlah, orang sepertimu tidak akan pernah bisa menjadi paling atas. Seorang wanita saja sudah bisa membuatmu begitu. Jae-soo mencibir. Erikin menyipitkan matanya dan berkata, kamu benar-benar terlihat seperti ibumu si ayam kelas atas. Apa yang kamu katakan? Jae-soo sangat marah, aura menakutkan tiba-tiba muncul, dan seluruh mobil terguncang sampai bergoyang dari sisi ke sisi. Untungnya, Simon Zhou turun tangan tepat waktu, barulah mobil bisa stabil. Jae-soo, ada apa-apa? Bicarakan setelah turun dari mobil. Ada lebih banyak kesempatan, kata Simon Zhou dengan maksud tersembunyi. Ya, guru. Jae-soo dengan cepat mengepalkan kedua tangannya di depan dada tanda hormat. Segera, dia mendekati telinga Erikin dan berbisik, bocah yang pandai bersilat lidah, lebih baik kamu memiliki kemampuan, jika tidak kamu pasti akan sangat menderita. Erikin tidak mengatakan sepatah kata pun, dia duduk di dalam mobil dan menutup matanya untuk beristirahat. Segera, seluruh mobil menjadi gelap, dan penglihatan semua orang menjadi kabur. Untuk melindungi tempat pelatihan dari pelanggaran, untuk saat ini, aku akan menutup pandangan semua orang dengan metode rahasia, kata Simon Zhou ringan. Erikin bungkam. Sumber daya kualitas terbaik ini sudah lama dimiliki oleh asosiasi Budo. Orang biasa sulit untuk mendaki ke atas. Tidak tahu berapa lama mobil itu melaju dan akhirnya berhenti, lalu pandangan semua orang pulih dalam sekejap. Melihat keluar dari mobil, pemandangan tembok yang hancur muncul di depan semua orang. Pada saat yang sama, hawa yang sangat sederhana menerpa wajah. Turun, kata Simon Zhou dengan suara dingin. Semua orang buru-buru keluar dari mobil, mereka semua tahu bahwa Simon Zhou adalah guru Jae-soo, jadi mereka semua maju untuk menyenangkan Jae-soo. Jae-soo tampaknya sangat menikmati perasaan ini. Dia samar-samar memandang Erikin yang tidak jauh dari situ, dan berkata dengan senyum tipis, selama kalian patuh, pasti ada keuntungannya buat kalian. Ada hampir 20 orang yang hadir, kecuali Teddy dan Darren Han yang tidak perlu menyenangkan Jae-soo dengan sengaja, sebagian besar dari mereka berdiri di dekat Jae-soo. Erikin menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, terlihat ada satu pemuda yang tidak dengan sengaja mendekati Jae-soo, tetapi malah diam-diam melihat ke tempat pelatihan ini, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ada niat membunuh yang tersisa di sini. Jika tidak ingin mati, ikuti aku, kata Simon Zhou pelan. Baik, Kapten Zhou, kata kerumunan itu dengan cepat. Pada saat ini, Jae-soo tiba-tiba melangkah lalu dia berkata dengan dingin, tidak perlu buru-buru, ada beberapa hutang yang harus dihitung terlebih dahulu. Semua orang tahu apa yang dimaksud Jae-soo, jadi mata mereka terlihat simpatik ketika memandang Erikin. Jae-soo berjalan selangkah demi selangkah ke hadapan Erikin. Dia berkata dengan suara dingin, Erikin, kamu memprovokasi martabat keluarga Su berulang kali. Kamu anggap keluarga Su tidak berani berbuat apa-apa terhadapmu, ya? Pada saat ini, aura pembunuh Jae-soo sangat berat, dan tingkat kultivasinya telah mencapai superior master kelas 3 yang menakutkan. Sama-sama sebagai unggulan dari generasi muda, Erikin jelas bukan lawannya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jae-soo berkata dengan dingin, kamu berlutut dan menyembahku 3 kali, aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Erikin mencibir, untuk apa kamu mengatakan omong kosong yang tidak berguna? Oke. Jae-soo membentak, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat berbicara, aura ungu menyala di tubuh Jae-soo. Aura ini sangat cantik, hampir melukiskan Jae-soo seperti dewa. Setelah itu, Jae-soo dengan kekuatan ganas tiba-tiba meninju Erikin. Kecepatannya sangat cepat, tanpa menggunakan jurus penyingkat jarak,
Erikin tidak bisa mengelak. Dalam keputusasaan, Erikin hanya bisa mengangkat tinjunya untuk menyambutnya. Tinju Jeksu terbungkus dalam kekuatan batin, kekuatannya tak tertandingi. Saat dua aura bertabrakan, tubuh Erikin tiba-tiba menjadi tidak stabil, dan dia melangkah mundur berturut-turut. Jeksu mengambil keuntungan dari kemenangan itu dan mengejar, tangannya memadatkan aura ungu seperti pelangi jembatan, dan kemudian dia menekannya dari udara. Erikin berteriak, tubuhnya tiba-tiba bersinar keemasan, dan tinjunya seperti matahari yang bergulir, menyilaukan mata. Boom! Sinar cahaya jatuh ke bawah dan bertabrakan dengan tinju Erikin. Kedua sinar cahaya tiba-tiba meledak, dan nyala api ungu itu seperti bukit, menekan langkah demi langkah. Krek! Di bawah aura menekan ini, tinju Erikin hancur dan permukaan tanah pun merosot ke dalam. Erikin mengeluarkan raungan marah, dan semua kekuatan spiritualnya menjadi ekstrim dalam sekejap, melakukan perlawanan terakhir dengan cahaya ungu itu. Ini seperti semut. Jeksu mendengus dingin, dia mengangkat telapak tangannya dan menekannya. Sosok Erikin sama sekali tidak bisa berdiri tegak, dengan suara boom, dia langsung terjatuh di tanah. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan Erikin memuntahkan darah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Chen Yu menjadi pucat karena ketakutan, tubuhnya gemetar. Dia menutup mulutnya seolah-olah dia telah melihat situasi dirinya yang menyedihkan. Jeksu berjalan menuju Erikin selangkah demi selangkah, dia memandang Erikin dengan merendahkan, dan mencibir, apakah kemampuanmu hanya segini? Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan saat itu? Erikin mengertakkan gigi dan berkata sambil menyeringai, ini bukan waktunya, kita belum tahu siapa yang akan kalah. Menurutmu apa yang bisa berubah dalam waktu 1 bulan? Tanya Jeksu sambil mengangkat alis. Berpisah 3 hari saja sudah bisa tidak mengenal, apalagi ini 1 bulan. Jeksu menyipitkan matanya, dia tidak menyukai perlawanan dari Erikin. Apalagi perlawanan dari bawah, ini membuatnya merasa terhina. Erikin, jika kamu mau menurut padaku, aku bisa melepaskanmu. Kata Jeksu dingin. Kamu terlalu banyak omong kosong. Erikin menyeringai, selama aku tidak mati, keluarga Su tidak akan pernah damai. Cari mati. Jeksu sangat marah, mengangkat kakinya dan menendang punggung Erikin dengan keras. Erikin tiba-tiba menyemburkan seteguk darah lagi. Jeksu sepertinya merasa tidak puas. Dia membuka mulutnya dan meludahi Erikin, lalu menoleh untuk melihat orang-orang, dan berkata dengan dingin, jika ada yang berani mendekatinya, maka dia adalah musuh aku, Jeksu. Mereka sudah lama terbiasa dengan pemandangan seperti itu, jangankan penghinaan, bahkan jika Erikin mati di depan mereka, kelopak mata mereka pun tidak akan berkedip. Tuan Muda Su Asteris, siapa yang berani menyinggungmu hanya karena seorang rakyat jelata? Seseorang berkata sambil tertawa kecil. Tuan Muda Su Asteris, tenanglah, kami sudah lama tidak suka dengan bocah ini. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Kapten Zhou, kamu sebagai seorang kapten, apakah kamu akan mengabaikannya? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.